Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solih dan solihah kelas 6 Khalid bin Walid dan juga kelas 6 Sofiyah binti Abdul Muthalib? Semoga sehat selalu, tetap semangat di rumah, tetap rajin sholat, rajin ibadah, rajin bantu orang tua, rajin belajar, dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insya Allah kita mulai lagi pembelajaran kita. Hari Jumat jadwalnya yaitu PAI. Apa itu PAI? Pendidikan Agama Islam, ya. Baik, untuk materi kali ini nih Bapak mau bertanya dulu nih, surat apa yang turun di Mekah dan juga berjumlah 7 ayat? Surat apa? Ada yang bisa langsung ketebak? Coba. Ya, dan juga surat ini artinya yaitu surat pembukaan. Nah, pasti tahu nih, yaitu surat Al-Fatihah, ya. Dan juga surat ini pasti sering kali kita baca, ya. Karena kalau sholat kita pasti baca surat Al-Fatihah seperti itu. Baik, insya Allah pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang surat Al-Fatihah. Apa saja sih maknanya, apa saja sih yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, apa sih artinya gitu, ya. Itu nanti kita lihat di Baik, marilah kita mulai pembelajaran hari ini, materi PAI ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apa sih yang akan kita pelajari pada surat Al-Fatihah ini? Ada 3 nih. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari identitas dari surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita akan mempelajari bacaan dan atau terjemah dari kandungan surat Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir yaitu cerita dan hikmah dari surat Al-Fatihah, ya. Kita yang pertama nih, identitas surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu tadi kita sudah disebutkan di awal, yaitu artinya pembuka atau pembukaan, ya. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang pertama dalam Al-Qur'an dari 114 surat. Hanya ini disebut surat pembuka, ya, surat pembuka dari Al-Qur'an, ya. Selanjutnya surat Al-Fatihah ini terdiri dari apa? Dari berapa ayat? 7 ayat, ya. Dan termasuk golongan Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Tentu kalian sudah tahu kan kenapa disebut Makkiyah? Kenapa? Karena surat Al-Fatihah turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, ataupun ketika Nabi Muhammad belum hijrah kemana? Ke Madinah. Makanya disebut surat Makkiyah dan juga termasuk golongan surat Makkiyah karena turun di kota Mekah, seperti itu. Selanjutnya, surat Al-Fatihah ini dibaca minimal berapa? Atau paling sedikit sekali, yaitu 17 kali dalam sehari semalam. Kenapa 17? Nih, karena kita sholat 5 waktu itu subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan 5 waktu, ya. Dan juga dari masing-masing subuh itu ada 2, kemudian zuhur ada 4, asar ada 4, maghrib ada 3, ya. Isya ada berapa? Ada 4. Kalau ditotalin yaitu ada 17 rakaat. Dari masing-masing rakaat itu pasti kita membaca surat Al-Fatihah. Seperti itu paling sedikit. Belum ditambah sholat sunnah duha, qiyamul lail, rawatib, dan lain sebagainya, ya. Itu makanya surat Al-Fatihah ini minimal sekali dibaca dalam sehari semalam itu 17 kali, ya. Selanjutnya, membaca surat Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Nah, kalau rukun tuh wajib dikerjakan, harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka sholatnya tidak akan sah. Makanya dari masing-masing rakaat itu terdapat rukun sholatnya, yaitu membaca surat Al-Fatihah, seperti itu, ya.
Selanjutnya, nama lain dari surat Al-Fatihah apa sih? Nama lain dari surat Al-Fatihah ternyata ada nih. Yang pertama, nama lain dari surat Al-Fatihah yaitu As-Sab'ul Masani, ya. Apa As-Sab'ul Masani? Masani ini, As-Sab'ul Masani artinya 7 yang berulang-ulang. Karena surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat. Ya, karena setiap sholat kita ulang lagi. Di rakaat pertama kita baca surat Al-Fatihah, rakaat kedua baca lagi surat Al-Fatihah 7 ayat, begitu seterusnya. Makanya disebut As-Sab'ul Masani, 7 yang berulang-ulang. Selanjutnya apa nama lainnya? Yang kedua yaitu Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummu atau ummi itu artinya kan ibu atau induk lah ya. Dan juga Quran artinya Al-Quran. Kitab juga artinya kitab ya. Jadi Ummul Quran ini artinya induk Al-Quran. Sedangkan Ummul Kitab itu berarti induk Al-Kitab. Baik, selanjutnya bacaan dan terjemah surat Al-Fatihah. Nah, kita sudah tahu nih, sudah hafal nih surat Al-Fatihah, tapi kita belum tahu nih artinya dari surat Al-Fatihah, ayat per ayat, kemudian makna dan kandungan dari ayat per ayat surat Al-Fatihah ini apa saja sih? Yang pertama nih, coba ya, kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa sih makna yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Apa yang makna yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim ini? Bahwa maknanya yaitu apabila kita mengerjakan sesuatu apapun, kemudian apa yang akan kita lakukan, kerjaan apapun itu harus diawali dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar mendapat keberkahan dan kelancaran di mana? Di kerjaan yang kita kerjakan gitu. Di pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya, misalnya mau minum, mau makan, mau beribadah, kemudian mau belajar, itu harus diawali dengan apa? Dengan bismillah, dengan basmalah ya nak ya. Untuk apa? Untuk mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua yaitu dari surat Al-Fatihah yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi ini Alhamdulillahirabbil alamin ini sering kita sebut dengan lafaz hamdalah ya. Itu pujian bagi Allah dan juga rasa syukur kita terhadap Allah atas yang Allah berikan kepada kita. Jadi seluruh alam semesta makhluknya itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rajin-rajin bersyukur kepada Allah ya. Selanjutnya ayat ketiga itu Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih dan Ar-Rahim Maha Penyayang. Jadi Allah memberikan rasa kasihnya kepada seluruh makhluk, tetapi Allah hanya memberikan rasa sayangnya kepada kita, kepada manusia, kepada makhluknya yang taat kepada Allah, rajin beribadah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Selanjutnya Al-Fatihah ayat keempat yaitu Maliki Yaumiddin, artinya yang menguasai atau yang merajai hari pembalasan. Maliki, yang menguasai, Yaumiddin, hari pembalasan. Jadi maknanya yaitu tidak ada yang tahu hari kiamat itu akan datang, hari pembalasan akan datang kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kelima yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi hanya kepada Allah lah kita beribadah dan juga memohon pertolongan apabila kita sakit, misalnya apabila kita dalam kesulitan, kita ingin sehat terus, kita ingin pintar, itu segalanya itu berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, ingin dibukakan pintu kecerdasannya, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak boleh kita menyembah selain
Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan syirik. Syirik itu dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat yang ke-6 yaitu ihdinas shiratal mustaqim, ya. Artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus seperti apa? Nah, di ayat ke-7 nih, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, jadi jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang diberi nikmat kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa, yang menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangannya. Jangan sampai kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terus-terusan bermaksiat, ya, terus-terusan melakukan dosa-dosa besar gitu, ya. Jangan sampai, ya, nak, ya. Nah, itu terjemahan dari makna dari ayat per ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, ini isi kandungannya nih, isi kandungan dari surat Al-Fatihah nih. Surat Al-Fatihah itu mengandung keimanan, yaitu segala pujian dan rasa syukur yang hanya milik Allah. Allah yang telah menciptakan kita, Allah sudah menciptakan kita, memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, ya, segala nikmat sudah Allah berikan, kemudian memberikan kita akal pikiran untuk apa? Untuk belajar, sehingga kita memiliki ilmu pengetahuan yang akan menambah keimanan kita. Itu kandungan yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Selanjutnya nih, cerita bermakna dari meneladani kandungan surat Al-Fatihah. Ternyata ada ceritanya nih. Nih, di sini bapak namai Hasan, ya. Hasan ini rajin belajar, setiap hari dia belajar terus, ya, belajar dan juga tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di gambar kedua, Hasan menerima penghargaan dari bapak guru. Kenapa? Karena Hasan bisa menjuarai satu kelas, jadi juara kelas gitu, ya. Jadi makna yang terkandung, apabila kita rajin, apabila kita bersungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan berhasil. Contohnya seperti cerita Hasan ini. Apabila Hasan ini rajin, maka dia jadi juara kelas dan juga mendapat penghargaan dari siapa? Dari bapak guru, ya. Nah, cerita yang kedua kebalikannya nih. Nah, bapak namakan cerita namanya Bobby aja lah, ya. Si Bobby ini dia orangnya malas, kerjaannya main game, terus kerjaannya membentak orang tua, terus kerjaannya pokoknya main terus, nggak pernah belajar, nggak pernah beribadah. Nah, akhirnya pada akhir semester si Bobby ini tidak naik kelas. Wah, sungguh disayangkan, ya, nak, ya. Sungguh disayangkan. 1 tahun males-malesan, akhirnya tidak naik kelas. Yang rugi siapa? Yang rugi diri sendiri. Nah, kalau misalnya kita malas, makanya kita harus rajin. Jangan sampai cerita kita sama kayak Bobby, pemalas, akhirnya tidak naik kelas, akhirnya kita tidak lulus. Nah, mau tidak lulus? Nggak mau tentunya, ya. Maka kita harus rajin, ya. Hikmah ceritanya yaitu orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, akan mendapatkan hasilnya yang lebih baik. Sebaliknya orang yang pemalas, ya, tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, ya. Jadi kita sudah mendengar hadis tuh, manjada wajada. Siapa orang yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil, ya. Ingatlah, nak, Allah melarang manusia berputus asa sebelum berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi kita tidak boleh, kata Allah, tidak boleh berputus asa terlebih dahulu. Kalau misalnya kita gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, itu ciri-ciri orang yang akan sukses. Nah, kalau misalnya kita gagal terus menyerah di situ, maka kita akan terus terbelenggu dalam kegagalan tersebut. Tapi apabila kita bangkit step by step, insya Allah kita akan sukses, kita akan berhasil, ya. Makanya kita harus bersungguh-sungguh, tidak putus asa, tidak langsung putus asa, tidak langsung menyerah. Nah, mungkin itu pembelajaran
dari surat Al-Fatihah. Semoga kalian bisa belajar dari surat Al-Fatihah, meneladani dan juga mengetahui hikmah dan kandungan dari surat Al-Fatihah ya. Nanti setelah ini Bapak akan kasih tugas, tapi sebelumnya kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mungkin itu dari Bapak. Apabila ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.